hari ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena cinta-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bila kami mau seumur hidup kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal tengah, serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, melalui juru selamat kami yang hidup kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan satu pujian datang pada
berangkat, dan saya tugas bilang sama Bu Margarita tidak bisa, dan akhirnya saya coba pinjam sama tetangga saya di rumah untuk pinjam motor untuk ke Surabaya. Puji Tuhan, saya pinjami sepeda motor oleh tetangga saya, dan akhirnya saya berangkat dari Gresik jam 3, nyampe di Kupang Prajan jam 4 kurang 5. Puji nama Tuhan, itu semua pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, di mana pada waktu saya berangkat, Gabriel ini belum tidur siang. Dari pagi, bangun pagi itu siang nggak tidur, mau belok ke Miwon, dia tidur Bapak Ibu Saudara. Saya lewat Miwon itu biar cepat karena sepi kan jalannya, nggak ada kendaraan besar. Rekannya kan udah sepi, libur, pabriknya libur atau kerja libur. Jadi saya berani lewat Miwon. Kalau saya lewat PTC pasti lama. Dan pada waktu itu Gabriel tidur. Saya menyetir kendaraan dengan tangan satu megang Gabriel, satu nyetir. Saya pelan-pelan, terus saya juga berdoa, nah Tuhan biar sertai perjalanan kami, perjalanan hamba-Mu untuk ke Surabaya mau melayani pujian. Dalam rumah-Mu inilah hidupku, di tangan-Mu ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Yesus,
kami sudah boleh menyatakan Engkau Tuhan dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Bapa boleh menjadi kita yang berpengaruh di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam hari ini Tuhan, baik WLC-nya, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan ini Engkau berkati. Baik dalam kehidupan pribadi, terlebih pelayanan hamba-hamba-Mu Bapa, Engkau berkati, Engkau pakai mereka Tuhan, agar semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, Engkau urapi setiap kami yang ada, agar firman yang sebentar kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, namun menerima Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kita boleh mendengar firman Tuhan, dan biar firman itu boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami pulang Tuhan memperoleh kemenangan dan sukacita dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk putusan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, dimanapun dan kemanapun hamba-Mu melayani. Engkau berkati agar semakin jiwa dimenangkan, semakin untuk kemuliaan kebesaran. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datanglah pada Tuhan, ya. Untuk menemukan solusi, datanglah pada Tuhan. Solusi itu sama dengan jalan keluar, ya. Cari solusi, cari jalan keluar, atau cari petunjuk, ya, petunjuk untuk mengarahkan kepada jalan keluar, gitu ya. Nah, seperti ini saya juga pernah saya batikkan, ya. Waktu hari Rabu yang lalu atau 2 Rabu yang lalu, Pak Kepala bisa nggak saya minta waktu sebentar untuk ngomong-ngomong habis ibadah, ya. Oh iya, saya tunggu, ya. Saya langsung pulang mau ngomong, ya. Rupanya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Yang satu, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini saya tarik satu kesimpulan bahwa siapapun saya dan saudara, keadaan bagaimanapun, bahkan seringkali saya sampaikan kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan, ada kalanya saudara kita sadari, ada kalanya justru Tuhan yang lebih tahu tentang diri kita, tentang diri saya, daripada aku sendiri mengetahui. Bayangkan, diri kita sendiri kadang-kadang kita tak mengerti, keadaan kita sendiri kadang-kadang kita sadar, kita tak mengerti. Tapi justru Tuhan itu adalah Tuhan yang paling tahu persis keadaan kita, lebih dari apa kita ketahui tentang diri kita sendiri. Kan lucu, ya. Diri kita sendiri tidak menyadari, dan tidak mengerti, tapi Tuhan nggak tahu. Nah, di Mazmur 150 ada sebagai pemazmur, dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, ya. Tuhan mengerti pikiranku dari jauh. Biasanya ya kita bisa tahu tentang pribadi seseorang kalau kita dekat, ya. Sedekat mungkin ya melalui media, melalui
apa itu video call, itu biasa. Kadang kita bisa bersandiwara gitu ya, bisa sinetron ya. Tapi kalau kita sudah dekat bersama, nempel berdua, terus kita bisa tahu persis ya karakter seperti ya kita. Kalau saya konseling itu masuk rumah tangga ya, ada orang masuk rumah tangga tentu ya ada kan pun Tuhan tahu dari jarak jauh Tuhan tahu pikiranku. Bayangkan kita sendiri sudah dekat pun, sudah berhadapan, tidak saling ngerti sudah. Ada kan seperti itu. Tapi Tuhan di ayat 3, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Jadi sekali lagi, apalagi cuma dengan permasalahan hidup, apalagi cuma dengan pergumulan kita, keadaan pribadi kita Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu keadaan kita lebih dari kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Bahkan kita menyadari satu-satunya cari Tuhan. Dan mungkin contohnya tadi yang sering aja saya contohkan ini Mbak Tika ya, cari saya Tuhan, ada yang percaya, saya kenalan mungkin bisa kasih solusi. Tapi mungkin karena rencana mau berdua yang sama belum siap atau nggak bersedia ya akhirnya nanti aja kapan-kapan tunggu waktu. Saya kira baik, bagus ya, daripada satu pihak saya tahu ini, saya nggak ngerti sama, terus ini itu udah lebih baik kita kumpul dulu bersama, baru kita tahu bersama. Nah, seperti itu. Atau jalan keluar pertama, dalam kenyataannya memang ada banyak orang berusaha untuk mencari jalan keluar melalui kekuatan sendiri, karena dia punya uang, punya jabatan, ya, atau kepada orang-orang yang dia anggap ya diandalkan, ya orang yang diandalkan, mungkin kakak, adik, orang tua, anak, paman, pak de, pak le, bu de, bule, ya itu ya bisa aja. Itu sekarang memang kita tahu. Makanya seringkali juga saya ingatkan jemaat kalau memang mau butuh apa ya, ya sudah masuk solusi, butuh petunjuk, kita sebagai anak cari orang, cari sesama, sudah bisa ngomongin orang lain, sudah bisa pimpin pujian, sudah bisa komentar. Tapi kalau sakit, aku sakit, apa sakit apa? Aku digigit semut, kelilipan, dalam hati maka saya demonstrasikan iman. Kami itu kata firman lain, kuasa yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia. Apalagi kita sudah dengan Tuhan. Bukan kadang-kadang mungkin terkesan Pak Kepala kok nggak peduli gitu ya. Tapi saya bisa lihat kalau jemaat kita lihat segala jalanku kau maklumi. Segala jalanku dimanapun dan apapun, model apapun, Tuhan maklum, Tuhan tahu. Jadi apalagi kita dalam masalah, ya, apalagi kita dalam pergumulan, ya. Banyak orang mencari solusi ya dari kekuatan sendiri, termasuk karena punya uang, punya jabatan, atau ada orang yang diandalkan. Namun juga seringkali solusi hidupnya hanya bersifat sementara. Saya mungkin punya keluarga, punya om, punya tante, punya kakak, punya adik, orang tua, oke lah. Tapi itu sementara. 1-2 kali mungkin dia bisa tolong, 3-4 kali dia bisa tolong. Tapi kita harus sadar, bahkan di tengah keadaan yang mustahil sekalipun, di tengah keadaan yang tidak mungkin sekalipun, tidak mungkin berjalan, tidak bisa lah dengan model begini, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan katakan bisa, itu tidak mustahil, ya. Kita lihat kalau di Yohanes 14:27, bisa ditayangkan. Yohanes 14:27. Yesus memberi damai. Yang pertama, di saat kita ada masalah, ada pergumulan, butuh solusi, pertama-tama yang disertai dalam kita, dia selalu memberi damai di tengah Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu,
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seringkali saat kita menghadapi permasalahan, pergumulan, kita butuh solusi. Tapi karena kita tidak bisa menemukan, kita butuh jalan keluar, tidak bisa temukan. Sebab apa? Di dalam hati kita sendiri tidak ada damai. Ya, seperti terus ada di tengah badai, tanpa damai, tanpa sejahtera. Kita mau siapapun mau kasih jalan keluar, malaikat sekalipun itu sudah. Dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera yang kita miliki ini adalah damai sejahtera dari Tuhan. Bukan di toko damai, toko sejahtera. Di Surabaya ada perusahaan peti mati apa? Rahmat Sejahtera. Ya, ada juga di toko damai, itu belum tentu ada damai di sana. Ya, toko damai besar, punya toko damai besar, tapi rumah tangganya nggak karuan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sekali lagi Yohanes 4:27, damai sejahtera ku berikan kepada makanya jangan gelisah, kata firman Allah ya. Jangan gelisah. Di dalam Tuhan kita dalam permasalahan pertama-tama yang Yesus bereskan dulu, pulihkan rasa damai itu, pulihkan sejahtera itu, baru pikiran tenang, kata firman Allah, baru kita bisa berdoa. Pikiran tenang, akal dan damai, ada sejahtera, hati damai, sejahtera, pikiran tenang, bisa berdoa dan bisa ungkapkan isi hati kepada Tuhan. Baru Tuhan, jangankan kita ngomong. Kita belum ngomong aja masih duduk, berdiri, berjalan dari pikiran jauh, Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu. Tapi saya katakan ada kala Tuhan minta kejujuran juga, keterbukaan dari kita. Tuhan sudah tahu keadaan kita, tanpa ngomong pun Tuhan sudah tahu. Tapi kita butuh, Tuhan butuh keterbukaan. Ada apa? Ada apa dengan kamu? Gitu ya. Baru kita datang, Tuhan aku ini. Dari pikiranku Tuhan sudah tahu. Ya, puji Tuhan. Nah, dunia menawarkan solusi, bisa, ya. Karena katakan damai sejahtera ku yang kuberikan padamu tidak seperti damai sejahtera yang ada di dunia ini. Berarti damai sejahtera juga bisa bikin. Makanya banyak orang bilang, Pak Yuli, sekali-sekali refreshing lah, ya, jalan-jalan. Perahu, murid-murid ada di sana, murid-murid yang ahli nelayan, ahli laut, ahli gelombang, mereka kuasai. Tapi waktu mereka berlayar itu kalau gelombang, wah mereka ketakutan. Ada Yesus benar, ada Tuhan Yesus di situ, tapi Tuhan Yesus lagi tidur. Yang saya sampaikan ada dua arti. Kenapa Tuhan Yesus tidur? Pertama, Yesus tetap tenang, damai sejahtera, tenang bisa badai sekalipun. Yang kedua, karena Yesus tidak diberi kesempatan sama murid-muridnya untuk ikut berkarya di dalamnya. Jadi Yesus kamu aku turun tangan. Tapi tidak seperti murid-murid tahu sadar ada Yesus. Tuhan kasih tahu. Yesus apakah mau merdeka dari dulu itu? Dia bangun dia, hai danau, hai laut. Tenang, menghardik gelombang itu tenang. Dan kata firman Allah, laut Galilea itu tenang sekali. Saya juga tidak bisa bayangkan laut lagi tenang sekali, itu berarti tenang tanpa goncangan sudah. Begitu juga kan kita rasa seperti badai memang. Ada Yesus dalam diri kita. Sebagai anak Tuhan kita punya Tuhan. Kita ada Yesus, tapi izinkan sudah kerjakan. Tapi puji Tuhan, bisa murid-murid merasa tidak mampu, bahwa dia ingat Tuhan. Tuhan ada di perahu hidupku. Tuhan ada, tapi dia tidur, tidak diberi kesempatan. Sekalipun dia tetap tenang dalam badai, sekalipun Yesus tetap tenang. Sementara murid-murid sudah bingung, sudah gopoh, dia wah itu luar biasa saya. Sebab Yesus adalah sumber kesejahtera. Nah, yang ketiga, kita solusi dari Tuhan. Kalau yang pertama tadi
kita sudah lihat bahwa Yesus sosial asal tempat, dan yang kedua Yesus memberi damai di tengah badai, dan yang ketiga Yesus membuka jalan yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Sudah perhatikan ini, ada satu mujizat yang terjadi ya. Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Yohanes pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini mustahil, saudara. Lazarus yang sudah tua, sudah mati, sudah 4 hari dikubur. Secara ilmu kedokteran itu sudah mengandung virus, mati 4 hari. Saya nggak tahu jasanya sudah model apa ya. Mungkin sudah mulai rontok, dagingnya sudah mulai leleh. Tapi caranya kuat luar biasa. Ya, Lazarus keluar masih terikat kain kapan dan kain peluh. Tuhan perintah buka lepas semua. Lepas semua yang mengikat, lepas semua yang membelenggu, izinkan, biarkanlah dia pergi. Bayangkan, kalau keluar, mungkin kan pocong gitu, dilepas, pergi saja. Pergi dan jadi saksi buat orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangankan masalah kita, jangankan perhubungan kita. Kalau Yesus mau bangkitkan, itu mustahil sama manusia. Ya, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Dan ayat terakhir yang keempat kita lihat, Yesus memberi solusi atau jalan keluar yang kekal, bukan yang sementara, tetapi yang terus menerus ya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 tuh bisa dilihat. Bayangkan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, mempunyai segala kelimpahan itu artinya terus kelimpahan. Kelimpahan itu lebih dari cukup. di desa itu kalau panen padi bisa panen gabah. Waduh, itu bukan sekedar berlebih-lebih, kelebihan sampai bosok-bosok sudah. Ya. Sampai ada istilah orang ayam mati di atas gudang gabah, gudang padi, gudang beras. Ayam mati di dalam gudang beras, kan lucu. Biasa orang ayam itu mati, orang itu mati dalam kelaparan. Tapi kalau mati di gudang beras itu berarti mati kekenyangan sudah. Karena kenikmatan. Amin. Puji Tuhan, memberkati kita semua. Memberkati firman-Nya, saudara pemain musik, saudara singer pemain ke depan, kita berterima firman doa, serta juga berdoa persembahan kita persembahkan. Ku rasa kekuatanmu ya dalam menjaga dirimu bagai riang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sekali lagi dari awal, sungguh ku rasa kekuatanmu ya Allah. Siang hari tiada
Pujian penyembahan, kesaksian, melalui doa, dan melalui firman Allah, Kau sudah melawat kami lagi Tuhan.
Kami diingatkan bahwa sungguh solusi yang terbaik, jalan terbaik bagi semua di dalam Yesus. Oleh sebab itu kami mau cari Tuhan, kami mau cari Yesus Tuhan. Kau sumber adalah pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, memberkati saudara melayani, baik leader, para singer, pemain musik yang menangani di proyektor, penanalisis sound system, semua sudah berbagai dalam doa, terlebih hamba-Mu dan firman Allah. Tuhan berkati, Kau pakai semua lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka setiap jemaat dan setiap pengorbanan persembahan mereka, Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Beri kesehatan semua jemaat, beri kekuatan, bahkan juga dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan berkati anak sekolah minggu, mereka sekolah yang kuliah, semua diberkati Tuhan. Menjadikan semua berhasil. Apa yang mereka butuhkan, perlukan, Engkau cukupkan semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di GPD Nafiliala, GPD Sangkakala, dan sepanjang minggu berjalan sampai pada ibadah raya kami hari Minggu pagi dan sore, baik di perumahan dan Kupang Kerajaan. Nanti ada hamba Tuhan, tamu dari Manggai, Sulawesi Tengah. Kau tolong supaya persiapkan hamba mudah rapat Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada, baik pagi di tempat ini maupun sore di Kupang Kerajaan. Terima kasih Bapak, terpuji nama perjalanan jalan kaki, kendaraan apa saja, biar saudara perlindungan Tuhan, jauhkan, hindarkan dari perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Dan Tuhan tutup buku dan kuasa-Mu tiba di jalan yang selamat di tengah keluarga dengan sukacita daripada Tuhan. Berkati segala bentuk pengorbanan bersama jemaat Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Dan mereka yang sakit Kau lawat jamah Tuhan, Pak Nasa, Tante Eti, bahkan Pak Yohanes juga ya, Pak Teguh, hamba-Mu Pak Dwi, semua mereka dalam lemah Tuhan setelah proses kesembuhan, proses pemulihan. Dan Kau jamah, sembuhkan Tuhan, dan biarlah di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kondisi pemerintah kami hari ini, bahkan kota kami Surabaya, Jawa Timur, tersertai lindungi, kekuatan kesehatan menjadi bagian kami semua pemerintah yang ada dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera dan keselamatan berlimpah dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus. Ampuni salah dosa kekurangan kami, ampuni juga orang bersalah pada kami. Terima kasih Bapak, saya akan pulang. Mari dan kita akan berdatangan dengan iman, arahkan di hadapan hadirat Allah, dan terimalah berkat, keselamatan, perhatian, cinta kasih, kekuatan kesehatan dalam bilur-bilur Yesus. Tuhan Yesus sama kami, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian mulai malam ini sampai Yesus kembali, sampai selama-lamanya. Maranatha, mulai malam ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.